Kebetulan juga masih mahasiswa UIN juga. Karena semester baru 13. Baru 13. Baru 3. Oh, baru 13. Dan juga ada lagi kuliah juga di salah satu kampus di Medan, ngambil hukum juga. Nama Bang Darmawan Saryanto Nasution. Kalau untuk kampus di UIN, Fakultas Tarbiyah, Bimbingan Konseling Islam. Nah, untuk saat ini dari dulu ya, dari mahasiswa udah banyak juga buka usaha, baik dari ayam penyet, habis itu sekarang ini sedang fokus di Travelodan. Nah, mungkin teman-teman boleh cek ya Travelodan di IG. Langsung aja @travel_odan, dan juga ada beberapa brand odan yang abang yang menginisiasi, dan juga yang punya itu teman-teman yang satu frekuensi dengan kita. Jadi ada banyak nih yang udah dialami, dulu pernah yang penyet, habis itu advertising, dan sekarang fokusnya itu di Travelodan. Di Travelodan itu jenis usahanya apa ya, Bang? Nah, kita itu penyedia jasa. Penyedia jasa untuk orang yang butuh liburan. Nah, awalnya kita itu fokusnya di Pulau Pandan dan Salanamo di Kabupaten Batubara. Alhamdulillah sekarang udah kita berekspansi ke luar provinsi seperti Banda Aceh, ke Padang, baru kemarin pulang dari Padang 3 hari yang lalu, dan juga di Sibolga. Kemungkinan tahun depan kita udah main ke luar negeri dan juga di Pulau Jawa. Mantap. Teman-teman ada yang mau nanya? Silakan aja. Ya, apa? Bisa kaku kali ya, nggak apa-apa. Santai aja. Sampai kaku kali nih. Santai aja. Oh, Bang, izin bertanya, Bang. Boleh. Jadi usaha travel tadi ya, Bang? Iya. Itu udah berjalan berapa lama ya, Bang? Nah, untuk travel sendiri sih udah dari tahun 2016. Sempat vakum karena juga kemarin sibuk kuliah, dan pas di Medan, Abang buka usaha yang penyet. Tapi sekarang usahanya udah Abang tinggalin. Sekarang fokus ke travel. Nah, alhamdulillah dengan travel ini kita banyak buka usaha-usaha yang lain seperti sablon, habis itu parfum, dan juga adalah beberapa kalau mau apa boleh cek juga di Odan Advertising. Dulu memanfaatkan momen politik, jadi orang membuat gantungan kunci, buat baju segala macam juga bisa. Oke, Bang. Mungkin satu pertanyaan lagi nih dari saya. Nah, mungkin nanti dilanjutkan dari teman-teman ya. Usaha travel Abang ini apa sih yang membedakan dari usaha travel lain, Bang? Kira-kira. Nah, kita ini kan daerah pantai, kebetulan di Batubara. Kita memanfaatkan aset yang ada di tempat kita dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam di sekitar kita. Nah, jadi dari Travelodan ini Abang banyak manfaatkan, yang pertama timnya juga mahasiswa juga dari UIN sebagian, dan juga pemuda. Dan juga kita saat ini menggunakan transportasi itu masih pemberdayaan masyarakat. Jadi kapal yang kita gunakan itu kapal masyarakat, yang mana kita ada gabung dalam grup itu, jadi masing-masing diganti gitu. Contohnya minggu ini kapal yang ini gitu, minggu besok udah beda lagi gitu. Dan juga kita selaku mahasiswa juga, kita juga manfaatkan apa yang ada. Contoh dari kami, untuk travel itu berangkat trip per hari start pelabuhan itu 170.000. Nah, di situ udah semua, udah makan siang. Nah, makan siang itu kita dibuat oleh masyarakat juga gitu. Dan juga kita memang betul-betul full service dari angka yang 170.000 tadi, udah semua. Udah tinggal bawa baju ganti aja kalau mau berenang. Oke, Bang. Oke, ada lagi teman-teman? Saya. Oke, lanjut nih Bang ya. Kayaknya udah bagus nih jaringannya. Nah, jadi kan selama 2016
sampai 2021 itu kan cukup lama juga ya, yang namanya ada dinamika dalam usaha, naik turunnya kan begitu. Nah, pada posisi pandemi kemarin, itu apa yang Abang rasakan terkait industri travel ini? Nah, bagaimana cara Abang untuk melewati itu dan sampai pada saat ini itu tetap bertahan? Oh iya. Kebetulan juga berhubung pandemi ini Pulau Pandang dan Salanam yang ada di Batubara itu menjadi booming. Berhubung semua tempat pariwisata tutup, jadi ini kan laut, jadi nggak ada yang tutup gitu. Jadi inilah boomingnya. Walaupun kemarin itu peserta itu bukan hanya dari kita aja, kadang dari masyarakat juga kan setempat bawa tamu-tamu. Terakhir di sini boomingnya. Bahkan ketika pandemi kemarin omset kita melonjak tinggi gitu. Berhubung karena tadi pandemi itu semua wisata tutup gitu. Jadi tempat kita yang bisa. Yang penting kita patuhi prokes, dan kita juga menjaga jarak. Lanjut kawan-kawan, kalau ada yang ingin tanya. Apa diskusi aja. Nah, Jadi selama COVID-19 itu tidak terdampak gitu, Bang. Berarti iya, tidak. kalau untuk tidak terdampak, malah dari COVID ini kemarin pulau itu booming gitu. Yang mana orang nggak pala tahu banyak, bahkan nggak ada yang menyangka Pulau Pandang itu ada di Batubara. Izin ini semua orang mana ya? Ini Manusia orang Ampera. Masing-masing Perak, ada di beda-beda kampungnya tempat. masing-masing. Iya. Nanti Agung boleh lah undang kawan-kawannya ke Pulau Pandang. Iya, Mungkin di sini nanti kita mau jalan-jalan nih kayaknya nih. Nengok Boleh, muka nanti. kayaknya udah ketat kali nih, mau pengen jalan-jalan nih. Iya. Jadi bosan. ajalah kawan-kawannya travel dan fasilitasi. Ada berapa orang di sini? Berapa orang kita? 8 orang ya? 8, Bang. Nanti abang kabari kapan jadwalnya. Biar jangan ketat kali. Memang diskusinya nggak tegang ya. Nggak apa-apa. Nggak formal-formal kali pun nggak apa-apa. Jadi tema yang sebetulnya yang mau dibahas dari orang Agung dan kawan-kawan ini ekonomi kreatif yang bagaimana sebetulnya. Karena kalau punya usaha, semua punya usaha. Usaha retail, habis itu perusahaannya pun juga ada gitu kan. Jadi usaha ekonomi kreatif yang bagaimana mau kita bahas. Jujur aja kalau abang sih dari Travel Oden ini memang kita memanfaatkan pemuda setempat dan juga ibu-ibu setempat. Jadi semuanya itu kemanfaatannya diterima dan dirasakan oleh masyarakat sekitar gitu. Bahkan juga Pemkab sendiri. Untuk tema pada hari ini Cek jaringannya nggak bagus ya. sih Bang, terkait dalam menghadapi pandemi gitu Bang. Karena kan di saat pandemi itu kan banyak tuh industri-industri, bahkan pabrik juga banyak yang tutup dan lain-lain kan gitu. Nah, apa yang bisa membuat usaha Bang khususnya Travel Oden itu bisa tetap eksis pada masa pandemi? Nah, ini kan kita pengen tanya nih sama Bang itu tadi. Iya, tapi lebih cocoknya ini kalau dengan ekonomi kreatif tadi, cocoknya ini bahasnya parfum Odan. Jadi agak terasa, yang terasa itu emang di parfum Odannya. Nah, kalau di parfum Odan itu memang terasa ya, yang mana peminatnya pasti lebih berkurang, karena pemasukan juga berkurang, orang juga menggunakan parfum ya biasanya 5 semprot ya kan, sekarang udah 1 semprot. Jadi biasanya itu bisa 1 bulan, orang 2 bulan sekali yang belinya gitu. Nah, itu sih yang terasa dari parfum. Kalau dari Travel Oden sendiri sih malah lebih bersyukur kita kemarin, bukan bersyukurnya karena ada COVID ya, bersyukur karena mungkin sebab akibat dari itu batu bara itu yang di Pulau Pandang dan Salanamo itu jadi booming gitu. Bayangkan aja dari 6.000 peserta yang udah berangkat dari kita itu sampai tahun 2018 ya,
sekarang itu udah hampir 20.000 yang udah terdata di kita yang udah pernah berangkat. Bahkan ada yang 4 kali gitu. Kalau untuk travel order sendiri. Repeat order ya Bang ya? Iya. Naik lagi dia naik. Kawan-kawan juga, Agung fasilitasi lah, nanti abang siap fasilitasi teman-teman, sekalian diskusi juga gitu kan. Jadi teman-teman ada lagi mau ditanyakan juga silahkan gitu, nggak apa-apa, nggak usah Bang, pada tegang lagi. jadi Bang, media apa sih yang Abang gunakan untuk mempromosikan bisnis Abang ini? Oke, bagus, kayaknya bagus. Nah untuk media sih kita yang pertama itu di IG, berhubung sekarang ini anak-anak muda targetan kita ini hampir semua mempunyai Instagram gitu. Nah setelah Instagram ada juga halaman Facebook kita. Kadang kita di Instagram juga kita buat iklan yang berbayar. Tapi itu pengaruhnya hanya sekitar 60%. Nah, pengaruh yang terbesar itu ketika kita bawa peserta, kita kasih pelayanan yang bagus, yang memuaskan, maka secara tidak langsung mereka akan mengatakan dengan teman-teman yang lain. Ditambah lagi dengan postingan yang kita minta untuk ditandai. Jadi peserta kita itu ketika udah registrasi atau di DP, kita bakal masukin ke grup peserta semua. Nah dari situ kita udah buat pendekatan di grup, canda-candaan segala macam. Nah setelah sampai di pelabuhan kita udah kenal gitu, udah saling-saling kenal. Jadi udah ada yang kita bahas. Pas jumpa itu udah ada pembahasan yang di grup yang pernah dibahas. Kayak lihat dulu lah gitu kan, kayak masalah jodoh segala macam, isu yang berkembang gitu. Jadi udah sampai di pulau sana, udah pendekatan kita udah bagus gitu dengan pelayanan kita. Itu sih yang paling penting kalau dalam untuk travel ini. Tapi kalau untuk yang media sosial itu hanya untuk sebagai pembantu untuk meyakinkan orang yang mana contoh gitu. Ini kita udah berangkat nih. Udah kita berangkat, habis itu kita merasa pelayanannya bagus gitu, dan juga teman-teman kita pas kita posting, mereka menanya gitu, di mana sih? Bahkan teman-teman nggak ada yang tahu nggak Pulau Pandang Masalah Namu? Atau nggak ada yang tahu? Pernah Aku dengar, tahu. Bang. Pernah dengar. Pernah dengar gitu-gitu aja, Bang. Tapi kalau kalian hadir nanti di sana, kalian nggak percaya itu adalah Pulau Pandang yang terletak di pantai timur, yang mana notabene-nya air lautnya itu keruh semua. Kalau di sana itu airnya hijau, biru. Nah, mungkin itu ya untuk media yang kita inikan, yang kita gunakan Instagram, Facebook, WA udah pasti, dan juga dari mulut ke mulut lah. Jadi dengan metode dari Instagram tuh Bang ya, dengan followers sekarang udah 13 ribuan nih, keren juga nih. Dari berapa tahun nih Bang untuk bisa mendapatkan seperti itu Bang? Nah, ada pola emang metode mainnya ada. Dan itu nggak murni semua pengikut yang memang real semua, enggak. Cuman kita untuk menambah pengikutnya itu kita bukan beli followers ya, kita sering buat giveaway. Boleh cek di postingan itu, dulu kita itu setiap minggu ada 2 orang yang gratis kita kasih. Jadi setiap kita postingan itu wajib di komen dan tag teman-temannya gitu. Itu sih yang untuk menaikkan followersnya gitu. Dan semua peserta itu yang ikut kita wajib follow IG kita. Jadi baru dapat harga yang promo gitu. Kalau untuk dulu sih dari 2018 itu hanya sekitar 5 ribuan. 5 ribuan, sekarang alhamdulillah udah 19.000. Makanya sekarang kita mau berekspansi. Jadi peserta itu, Bang bosan di Pulau Pandang Masalah Namu aja. Buat dong trip di tempat lain. Kemarin kita udah buka di Sabang. Alhamdulillah juga udah 6 kali ya. Dan tahun baru nanti kita juga akan berangkat juga Viva Trip. Habis dari Padang dari semalam Bang ya? Mana? Habis dari Padang juga semalam Bang ya? Ya, Padang trip perdana. Jadi peserta yang udah pernah ke Pulau Pandang minta ke Sabang. Terus ibu itu mau ngajak teman-temannya. Jadi kemarin baru pulang dari Padang juga. Padang itu trip perdana. Jadi mereka mau ikut trip kita karena mereka udah merasakan kedekatan kita sesuai dengan nama.
travel odan. Kalau odan itu bahasa batubaranya saya. Jadi kalau teman-teman berangkat pakai travel odan berarti pakai travel sendiri gitu. Jadi kita itu pendekatannya memang pendekatan seperti kekeluargaan. Yang lain kira-kira ada? Ya, saya Bang mau bertanya. Nah, jadi kan pariwisata, iya kan, Abang kayak apa pariwisata gitu kan, traveler gitu kan. Iya benar. Nah, itu kan berarti termasuk juga kan ini ke dalam industri kreatif, di mana makanya kami mengundang Abang di sini gitu kan. Nah, jadi yang mau saya tanyakan gitu kan, apa sih yang menjadi latar belakang atau apa sih GAP-nya untuk Abang mau gitu untuk menjadi kayak traveler atau pemandu-pemandu wisata ini gitu Bang. Apakah mungkin karena emang Abang sukanya traveling gitu, makanya jadi Abang suka mandu-mandu wisata juga untuk orang-orang lain ke sana ke sini gitu Bang. Mungkin itu aja Bang. Kasih. Oke. Anissa ya, luar biasa pertanyaannya. Jujur aja Bang bukan orang traveling. Bang bukan orang traveling. Bahkan kalau keluar negeri ataupun kemana-mana itu harus ikut kegiatan dulu dan dibiayai sama pemerintah. Singapura, Malaysia kemarin. Nah, kenapa? Apa yang melatar belakangi buat travel ini ya? Yang pertama itu, pertama Abang itu pergi ke Pulau Panang itu hanya ikut-ikutan. Jadi ikut, biasalah ikut masyarakat kan, pas Lebaran itu sekitar tahun 2015 kalau Abang nggak menyangka gitu, adanya tempat sebagus itu gitu, udah seperti Sabang. Nah, otak berpikir ini cocok ini untuk dikembangkan gitu. Berhubung juga zaman itu yang di Pulau Pandang ya, di Pulau Pandang itu belum dikembangkan. Saat itu yang dikembangkan hanya di Pulau Salah-Namo. Mungkin Agung tahu Bupati Batubara zaman Oka Arya ya, Pulau Salah-Namo luar biasa. Cuman sampai lupa kita di Pulau Pandang juga lebih luar biasa lagi gitu. Jadi memanfaatkan itu, pas perdana berangkat ke sana, posting di Facebook. Jadi semua pada nanya gitu, itu di mana? Dan banyak yang nanya gitu, bilanglah di Batubara. Bahkan orang nggak percaya itu di Batubara. Gitu. Terakhir mereka ingin berangkat gitu. Perdana kemarin kalau nggak salah ada 8 orang yang berangkat. Dan sebagian itu orang kampung sendiri gitu. Kami bakar-bakar ikan di sana, buat rebus kerang, posting lagi. Terakhir banyak lagi yang mau ikut gitu. Jadi ini nampaknya peluang besar untuk usaha gitu. Terakhir diciptakan nama travel. Habis itu pelan-pelan lah merintis. Yang dulunya kita itu biasanya setiap bulan itu 1 kali cuma berangkat. Sekarang alhamdulillah setiap Sabtu dan Minggu berangkat dan tanggal merah. Jadi Sabtu besok udah ada peserta, Minggu udah ada peserta, ada yang nginap, ada yang pulang hari. Itu sih Anissa latar belakangnya. Terus kan Bang, boleh dong gitu kan. Kayak jujur saya sendiri juga suka traveling gitu Bang. Nah, jadi kalau lihat kayak gini sih, saya juga pengen sih buka-buka kayak apa tuh namanya, jadi pemandu wisata gitu Bang. Jadi boleh dong tips and triknya gitu Bang buat buka kayak gini lah acara apa usaha-usaha kayak gini gitu, memandu wisata kemana-mana gitu. Nah yang pertama tipsnya itu kita memang satu ya, kita memang udah paham di situ lokasinya itu sejarahnya dan juga apa sih keunikan dari tempat itu gitu hingga mereka mau ke sana. Contoh di Pulau Pandang, itu keunikannya ada batu belah, ada menara mercusuar, dan tempatnya nggak jauh dari kota Medan di Batubara. Bahkan orang nggak percaya dengan pantai timur yang dari Belawan ya sampai di Rantau Prapat itu airnya keruh semua kan, sampai di Dumai juga airnya keruh gitu. Nah tapi di sana airnya itu hijau dan biru gitu. Di Pulau Salah-Namo itu dikelilingi batu merah yang mana itu adalah batu merah yang ada di Pulau Sumatera. Batunya itu. Nah nanti abang undang lah kalian semua, nanti koordinasi sama Agung.
kita jalan-jalan lah sekalian biar jangan tegang kali ya untuk kelompok ini. Sekaligus kita ke lapangan lah. Ini kemarin anak Uma juga ada sama anak Akpar juga kemarin mereka langsung berkunjung ke Pulau Pandang sama juga dengan tema ekonomi kreatif gitu. Masalah media apa aja yang digunakan dan apa aja keunggulan dengan travel ini, kenapa milihnya di Pulau Pandang. Mungkin itu kita harus paham. Yang kedua, kita paham sejarah tempat itu dan keunikannya apa, dan apa sih yang membuat mereka itu mau berkunjung ke tempat pariwisata tadi. Dan Anissa juga boleh lah jadi guide di Pulau Pandang kalau memang ini. Kebetulan untuk perempuannya belum ada guide-nya. Guide-nya semuanya laki-laki ya. Yang penting harus paham, itu aja. Paham, kayak di Pulau Pandang itu ada batu belahnya, sejarah batu belahnya gimana. Habis itu kenapa pulau itu dibilang salah namo gitu, kenapa nggak benar namo gitu. Jadi ada sejarahnya. Kenapa Sedikit dibilang Bang. Pulau Pandang. Lanjut, Mau nanya. Boleh, Pulau boleh. Salanamo itu sejarahnya gimana? Kenapa Nah, bisa dijadi itu Pulau Salah Nama? jadi kalau Mansyah mau tahu jawabannya harus ke sana dulu baru nanti Abang ceritain. Nanti nggak seru dong. Iya. Ya kan, Gong? Si Harus Agung ke sana ini dulu baru kelas. ceritain. Jadi Bang, untuk biayanya sendiri tuh berapa ya Bang kalau mau ke Pulau Pandang? Nah, kalau untuk pulang hari, kita kan ada pulang hari menginap, ada start Medan sama di pelabuhan. Untuk pulang hari start Medan itu 280 per orang. Udah dari Medan, dari USU pintu 4 sampai ke pulau udah semua, udah makan siang juga sampai diantar kembali ke Medan. Cuman sarapan paginya dulu kita fasilitasi, sekarang nggak kita fasilitasi lagi. Berhubung yang jual sarapan di sekitar pelabuhan ngomong, Bang, sarapan nggak usah dari kalian lah. Kalau bisa sarapan diarahkan ke kami, oke? Jadi sarapannya masing-masing. Nah, untuk pulang harinya itu start pelabuhan itu hanya 170. Kalau lihat di flyer sekarang itu 169. Jadi beda 1000 aja. Kadang orang udah mikir agak lebih murah gitu. Itu metode-metode marketingnya. Untuk nginap, start pelabuhan itu 350.000. Itu makan udah 5 kali ya. Sarapan pagi, makan siang, makan malam, itu udah ditanggung sarapannya kalau nginap dari pelabuhan. Sarapan pagi, makan siang, makan malam, sarapan pagi lagi di pulau, makan siang. Dan makan kita itu nggak bungkus ya, kita buat makannya itu prasmanan. Jadi udah kayak di pesta-pesta, tinggal cari pengantin aja. Dan untuk start Medan yang nginap itu 480.000, sama juga kayak pulang hari tadi. Kita di kumpulnya di USU, Pintu 4 atau di UISU Jalan SM Raja. Dan udah semua kita fasilitasi, tinggal bawa baju ganti aja. Penginapan juga. Cuman kalau untuk penginapan yang nginap, itu satu mes itu ataupun homestay-nya 10-15 orang gabung. Kalau pesertanya pas open trip. Nah gimana Bang kalau ada yang suami istri gitu, mereka boleh upgrade kamar. Jadi ada memang spesial kamar di sana, mereka akan tambah lagi gitu. Atau mereka pakai tenda. Jadi bebas pilih. Kira-kira ada lagi? Oke, ada lagi nggak teman-teman? Jadi Bang, mungkin pertanyaan terakhir nih ya. Kok pada diem semua nih yang lain. Pertanyaan terakhir, jadi Bang, Pulau Pandang sendiri itu kan wisata ya kan, pariwisata, industri pariwisata. Nah, apakah Pulau Pandang itu termasuk industri pariwisata halal, Bang? Maksudnya, apakah sudah tersedia fasilitas tempat ibadah gitu, terus makanan-makanannya apakah sudah dijamin kehalalannya dan lain sebagainya lah, Bang? Oke. Nah, saat ini Pulau Pandang ya, khususnya Pulau Pandang itu masih status pulau bukan pariwisata. Status pulaunya di Kementerian itu masih Pulau Persinggahan Nelayan.
Nah, saat ini lagi diproses, digodok agar pulau itu menjadi pulau pariwisata legalitasnya. Kalau untuk musola di sana ada, kebetulan di sana itu dijaga sama orang distrik navigasi di bawah naungan Kementerian Perhubungan, distrik Belawan. Jadi di sana udah ada musola juga udah ada, penginapan juga udah ada. Dan dulu ada di Pemkab itu juga hotelnya, cuman sekarang ini nggak terawat dan nggak terurus. Malum, ego politik di Batubara tinggi, jadi nggak bisa nggak dijaga lagi gitu. Beda pemimpinnya udah beda lagi fokusnya pembangunan. Dan kalau untuk makanan yang dari travel sendiri sih yang nyiapkan gitu. Dan di sana juga ada beberapa warung yang notabene memang Batubara ini kan Muslim kebanyakan, apalagi di Tanjung Tiram gitu. Dan di sana tidak ada penduduk aslinya. Jadi di sana tuh nggak ada penduduk aslinya. Jangan berpikir di sana itu ada masyarakatnya yang tinggal di sana ber-KTP di sana, belum ada. Udah, Nur. Oke, Bang. Bang, mungkin Bang dari Nisa lagi ya, Bang. Nih, Bang. Jadi bisa mau tanya, apalah yang menurut Abang gitu, usaha yang bisa Abang lakukan untuk bisa membuat objek ini seperti Salah Namu dan Pulau Pandang ini untuk bisa dijadikan industri kreatif gitu, atau bisa di kayak mana ya bahasanya, bahwa kayak Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu membuat selebaran atau selebaran gitu bahwa kita harus berkunjung ke Pulau Pandang dan Salah Namu gitu. Bagaimana trik Abang untuk membuat itu gitu, biar jadi mungkin terkenal sehingga Kemenparekraf itu Lebih tepatnya merekomendasikan diakui lah ya dari merekomendasikan untuk orang-orang Sumatera khususnya atau orang-orang Indonesia harus berkunjung ke situ gitu, Bang. Kasih. Ya, alhamdulillah juga tim dari Pak Menteri ya, Bang Sandiaga Uno, kebetulan senior di HIPMI juga udah berkunjung ke Pulau Pandang dan Salah Namu. Dan itu juga udah kita sampaikan kemarin ke pemerintahan agar dibangun betul-betul Pulau Pandang dan Salah Namu ini. Kemarin ada bantuan, angkanya kurang tahu jelas ya, berapa, kemungkinan tahun depan udah dieksekusi. Dan kita juga udah sampaikan kenapa harus di Pulau Pandang. Yang pertama, kalau kami bilang di kalangan traveling ya, khususnya di Pantai Timur, bahwasanya Pulau Pandang dan Salah Namu itu adalah Sabangnya Sumatera Utara gitu. Jadi hampir sama, kalau kalian pernah ke Sabang, hampir sama kayak di Pulau Pandang, cuman Sabang kan kota. Jadi kayak Pulau Rubiah itu hampir sama di Pulau Salah Namu gitu. Ada tempat snorkelingnya juga. Cuman belum betul-betul diperbaiki dan betul-betul siap jadi gitu kayak di Sabang. Yang kedua, kita tahu bahwasanya ke Sabang itu butuh biaya yang banyak gitu. Apalagi dengan kantong mahasiswa dan juga anak-anak muda gitu. Dan kita kasih solusinya bahwasanya di Pulau Pandang inilah yang pas untuk berwisata gitu, dan nggak kalah hebatnya lah dengan Sabang ataupun di Sibolga, nggak kalah hebatnya. Pulau Pandang bisa dia gimana ya bilangnya, Pulau Pandang ini juga hampir sama loh di sana dengan harga yang murah, dengan fasilitas yang bagus gitu. Jadi itu yang kita inikan, apalagi dengan masyarakat Sumatera Utara ini khususnya Pantai Timur itu kan ada ratusan ribu jiwa gitu. Dan bahkan kita udah bawa peserta itu dari Amerika. Dari Malaysia udah pernah, Singapura, Amerika terakhir ada orang Jerman yang udah berangkat bareng kita. Berarti menurut Abang, Salah Namu dan Padang Island sendiri itu bisa dibilang punya basic lah untuk menjadi list yang bisa diajukan ke Kemenparekraf untuk dikunjungi oleh orang-orang Indonesia ke sana gitu, Bang. Iya. Apalagi memanfaatkan yang namanya pelabuhan internasional bahkan dibangun di Batubara. Jadi nanti Batubara itu kalau gubernur bilang udah kotanya apa namanya itu? Apa ya kemarin gubernur bilang? Negara yang paling kaya itu apa namanya Bang lupa. Udah kayak itu Batubara ini gitu, tempat persinggahan kapal-kapal besar dari luar negeri.
Nah, ketika nanti kapal-kapal besar itu berhenti, mereka pasti mencari tempat wisata. Ya oke lah, kaldera Danau Toba udah memang betul-betul diperbaiki sama pemerintah. Kita berharap Pulau Pandan Salanamo ini juga seperti itu gitu. Jadi di Sumatera Utara ini khususnya di pantai timur itu ada 3 pulau, Pulau Pandang, Salanamo, sama Berhala. Berhala itu di Serge. Jadi itu memanfaatkan itu, dan kita juga ekonomi kreatif juga akan kita timbulkan. Sekarang juga termasuk juga mainan kunci, Gong. Ada memang yang buatnya orang sini tuh dari kulit kerang itu dibuat, dan juga baju, penyaluran baju juga anak-anak muda yang sekitar sini yang kita manfaatkan gitu. Apalagi dengan Tanjung Tiram ya, notabene-nya banyak narkoba segala macam. Nah, kita mau mengurangi itu gitu. Apalagi paradigma orang berpikir itu kalau Tanjung Tiram ini yang banyak yang narkoba segala macam gitu. Jadi kita pengen membuktikan kita itu anak muda yang memang dari sini, dari kampung, bisa dibilangkan pesisir pantai, kita juga akan bisa maju dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Mungkin terakhir Bang, apa yang menjadi kesan dan kesan atau senang dan bahagianya Abang selama menjadi pemandu wisata di Travel Odan ini Bang? Dan apa harapan Abang untuk industri kreatif dalam sektor pariwisata ke depannya? Itu Bang. Oke. Dulu Abang memang pemandu wisata ya, karena juga merintis. Alhamdulillah sekarang udah ada anggota kita udah 14 orang. Kita berbangga, kita bisa memanfaatkan alam yang ada dan juga menjadi sumber penghasilan daripada teman-teman yang lain, tim kita gitu. Jadi yang mana teman kita itu ada yang nggak sekolah, jadi kita pekerjakan menjadi guide, ada memang bagian masaknya juga. Jadi kebanyakan guide juga. Jadi menjadi suatu peluang pekerjaan, khususnya untuk teman-teman kita yang belum berrezeki untuk kuliah dan juga sekolahnya hanya sebatas SMP. Ada tim kita juga. Kita juga akan memanfaatkan yang mana apa sih nanti ketika udah orang berwisata ke Pulau Pandang, ada oleh-oleh, yang mana oleh-oleh itu dibuat juga dari tangan-tangan pemuda yang ada di Batubara, khususnya di Kecamatan Tanjung Tiram dan sekitar, baik itu dari parfum Odan, dan kebetulan Abang yang mendirikan brand Odan itu. Sekarang udah ada parfum Odan, walaupun bukan Abang yang punya gitu. Kita founder selaku pendiri, tapi ownernya beda-beda. Ada Odan Cloth, banyak ini baru rilis sebentar lagi, ini masih persiapan juga Odan sablon. Jadi teman-teman udah bisa, nanti pas di pulau pengen buat nama udah bisa gitu. Ini masih proses semua. Sembari kami juga lagi menyiapkan pemesanan kapal pinisi. Kita berharap nanti di Batubara ini salah satu perdananya kapal pinisi yang ada di Pulau Sumatera, bukan hanya Sumatera Utara, di Pulau Sumatera. Jadi pinisinya yang ada kan di Labuan Bajo. Kita masih kita juga masih memikirkan dari ide-ide ini dari teman-teman Pemkab, hanya saja mungkin kalau kami bilang hati Pemkab, padahal kemarin udah di pulau udah makan siang bareng, udah kita jelaskan spesifiknya peluang meningkatkan PAD, hanya saja mungkin mereka kurang yakin dengan pemuda daerah sendiri. Jadi Batubara ini masih ada yang namanya masih mudanya kau, nggak paham apa-apa, masih besar budaya-budaya kayak gitu di Batubara ini. Padahal kemarin Bupati udah bilang di mana kapalnya, mana nomornya gitu. Kita sampaikan, tapi udah kita follow up, ya banyaklah segala macam polemik. Kita saat ini meyakinkan diri juga sama teman-teman bahwasanya kita akan membesarkan Pulau Pandan Salanamo. Alhamdulillah sekarang udah banyak dikenal orang, dari orang nggak ada yang dikenal, termasuk orang Batubara sendiri. Dulu orang Batubara itu ke Pulau Pandang itu hanya sekitar 5% yang pernah Pulau Pandang. Selebihnya belum pernah. Agung udah berapa kali Gong Pulau Pandang? Alhamdulillah Bang, belum. Ini nanti kita Bang. Dengar Gung? Belum Bang kita Bang. Gak ada suara Agung. Halo. Belum Bang, belum. Hah? Udah pernah belum? Belum, nanti ajak teman-temannya.
Mungkin itu aja teman-teman. Kira-kira ada yang mau diskusikan lagi silahkan. Nanti lanjutnya Tadi Bang, boleh terakhir nanti Bang. kita langsung face to face ya. Rencana hari ini mau ke Medan juga sama Agung. Karena berhubung memang ada kegiatan yang nggak bisa ditinggalkan, mohon izin juga teman-teman waktunya diundur-undur ya Gung. Dari tadi malam, tadi pagi izin. Nah, yang mau ditanyakan lagi silahkan, nggak apa-apa, kita diskusi. Terakhir mungkin Bang, tadi Bang, harapan Abang sebagai orang yang berkecimpung di Ini pariwisata suaranya agak sendiri. kecil. Harapan Bang, harapan. Harapan Abang untuk industri kreatif sektor pariwisatanya sendiri sebagai orang yang memang berkecimpung di bidang pariwisata gitu Bang. Atau industri kreatif gitu Bang. Dengar nggak sih? Oke. Harapannya pemerintah ikut serta sama-sama membesarkan pariwisata terkhususnya di Kabupaten Batubara di wisata baharinya. Bukan hanya pantai saja yang mereka fokuskan tapi juga pulau. Yang mana pulau ini sangat berpotensi sekali untuk meningkatkan PAD salah satunya. Yang keduanya untuk membuka lapangan pekerjaan. Yang ketiga untuk membangun yang namanya Batubara ini agar menjadi kabupaten yang betul-betul dikenal bukan hanya di Sumatera Utara saja tapi juga dikenal oleh seluruh Indonesia bahkan dunia. Kita buktikan dengan kita udah bawa orang Malaysia, kita bawa orang Singapura, orang Jerman. Dan ditambah lagi dengan budayanya. Di sini ada istana Niat Lima Laras yang istananya hampir sama kayak Istana Maimun, hanya saja nggak terawat. Dan juga ada sejarahnya Batu Belah, Batu Betangkup. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, Batu Belah, Batu Betangkup, kisah-kisah zaman Melayu dulu. Itu juga ada di Pulau Pandang. Dan juga di Pulau Sahanamo itu terkhususnya ada batu merahnya. Yang mana nggak semua tempat ada. Di Pulau Sumatera cuman itu informasinya yang Abang dengar. Oke, baik Bang. Terima kasih nih waktunya. Halo, dengar? Agak kecil ya suaranya. Dengar. Halo. Oke, baik kawan-kawan. Terima kasih nih Bang atas waktunya dan kesediaannya dalam hal wawancara kami Bang dari kelompok ya kan. Nah, jadi kesimpulannya pada hari ini bahwasannya Travelodon ini sudah berjalan lebih dari 5 tahun melewati naik turunnya proses dalam berusaha kan menjaga eksistensi. Nah, alhamdulillah dari Travelodon itu sendiri bisa menjalankannya dan bisa siap untuk melewati itu semua. Dan closing pada hari ini, terima kasih banyak juga Bang atas waktunya dan kami siap dari kelompok ya kan mendoakan juga Abang biar cepat kelar juga ya kan tarbiyahnya sama sarjana hukumnya ya kan. Ya. Semoga urusan kuliah, urusan apapun juga lancar. Dan satu lagi nih kawan-kawan sekalian, agak promosi nggak apa-apa nih Bang Iwan. Nih Abang kita ini yang menjadi pemateri, dia insya Allah lagi mencalon nih menjadi ketua IPMBB, Ikatan Pelajar Pemuda Mahasiswa Batubara. Nah beliau ini pengurus besarnya mencalon. Jadi doakan untuk dia bisa menang. Nah, dalam kenapa sibuk juga tadi malam karena sedang mengatur strategi ya Bang ya untuk menang ya kan. Gung izin. Mungkin kalau orang bertanya kan kok semester 13 belum wisuda ya. Abang semester 7 mata kuliah Abang udah selesai semua. Dan kenapa Abang belum wisuda? Yang pertama di sini itu berat bebannya kalau ketika kita udah wisuda di kampung ini. Terutama orang terbiah. Gitu. Jadi kalau di kampung ini tahunya ketika udah wisuda itu wajib pakai seragam. Gitu. Walaupun gajinya maaf ceritanya kalau untuk honor berapa sekarang udah tahu lah kan. Makanya kita nggak usah wisuda dulu. Dan lagi kalau mau udah wisuda nanti nggak fokus kita mengurus di organisasi kan Bung. Sama juga mengurus di bisnis. Benar. Biar masih terus Bang ya sebagai mahasiswa ya kan. Ya,
Insya Allah nanti bulan 4 abang udah wisuda. Siap. Semoga amanah ya Bang ya, jadi ketua besarnya Bang. Wih. Amin. Amin, amin, Doakan amin, ya. amin. Yang Siap, penting kita Bang, berbuat siap. aja. Closing statement abang terakhir ingin abang sampaikan, jangan mati sebelum hari kematianmu. Dan